Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Mari di dalam program Rumat saat ini, kita kembali akan menghayati firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Saat ini bersama kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema belajar meneladani Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain disebut sebagai makhluk sosial, manusia itu juga bisa disebut sebagai pribadi yang terus belajar. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa belajar itu terjadi seumur hidup. Dalam ranah psikologi pendidikan, proses belajar seperti yang disampaikan oleh ahli psikologi yang bernama Thorndike terkait dengan teori koneksionisme menyatakan bahwa setiap makhluk hidup itu dalam tingkah lakunya merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Maksudnya ialah sesuatu yang ditangkap oleh indera itu memunculkan reaksi yang melibatkan pikiran, perasaan, atau gerakan. Sebagai contoh, ketika dicubit bisa muncul respon mencubit atau menangis atau memusuhi yang mencubit. Jika dibenci atau dicaci maki, itu juga bisa memunculkan respon yang beragam. Entah itu membalas dengan caci maki atau malah mengampuni. Mari saat ini kita bersama-sama mencermati nats dari firman Tuhan. Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid, jika ada orang yang membenci mereka, mereka mesti mengingat kalau Tuhan Yesus lebih dahulu mendapat perlakuan buruk dan dibenci oleh beberapa orang yang tidak percaya kepadanya. Perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dalam perikop sebelumnya menurut kesaksian Injil Yohanes menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dibenci, bahkan dianiaya oleh beberapa kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus dianggap sebagai penista. Bahkan pelayanannya tidak diterima oleh beberapa orang, mengalami penolakan. Meski demikian, Tuhan Yesus tidak semakin memperkeruh suasana, tidak merespon dengan cara yang buruk, dengan perlakuan yang buruk. Tetapi Tuhan Yesus menghadapi situasi seperti itu dengan hikmat serta pengendalian diri, bahkan tidak ada unsur balas dendam. Dengan yakin, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kehadiran dan pelayanannya itu dilakukan atas kehendak Bapa. Menurut kesaksian Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya itu digambarkan sebagai terang dunia, sebagai sumber air hidup, gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sebagai pokok anggur yang benar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Secara garis besar, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa benci dan aniaya pun menantikan mereka di dunia. Bahkan mereka pun bisa mengalami apa yang dinamakan dengan penganiayaan atau penolakan seperti yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus.
Meski demikian, mereka harus terus bersaksi tentang Kristus. Lalu bagaimana para murid itu bisa bersaksi dalam realita yang sulit, realita yang membuat mereka itu bisa patah semangat karena mereka dibenci dan dianiaya? Itu bisa terjadi karena roh kebenaran itu senantiasa menyertai mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu akan menyertai mereka selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dibenci, ditolak, atau tidak disukai bisa saja kita alami. Jika demikian kenyataannya, apa reaksi kita? Akankah kita membalas kebencian itu dengan dendam? Akankah penolakan itu dibalas dengan permusuhan? Sebagai murid Kristus, mari kita belajar meneladaninya. Bagaimana Kristus meresponi tindakan buruk yang dialaminya. Memang tidak mudah, tetapi bukankah kita, orang percaya, itu juga disebut sebagai murid Kristus? Jika demikian, maka sudah semestinya seorang murid itu meneladani sang guru. Dan melalui pesan Tuhan Yesus dalam Nats hari ini, kita diajak untuk terus belajar, tetap setia untuk bersaksi, menyatakan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kita belajar bagaimana Kristus meresponi tindakan yang membuat dirinya itu ditolak, dibenci. Bagaimana caranya? Dengan kita belajar mengendalikan diri, sabar, mengampuni, mengasihi, serta mendoakan saudara-saudara kita, bahkan orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita. Tidak mudah, iya, tetapi mari kita bersama-sama memohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Selamat belajar meneladani Kristus dalam hidup yang Anda jalani hari demi hari. Roh Kudus menuntun setiap langkah kita semua. Amin.